Anda kembali di Berita Utama, saya Asri Gunawan. Saudara, warga miskin di berbagai daerah mendadak kehilangan akses layanan kesehatan akibat BPJS mereka dinonaktifkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan adalah penerima bantuan iuran atau PBI untuk warga tidak mampu. Penonaktifan dilakukan tanpa pemberitahuan dan sosialisasi. Warga baru mengetahui BPJS Kesehatan mereka tak aktif ketika datang berobat ke puskesmas, klinik hingga rumah sakit. Karena tak mampu membayar secara mandiri, sebagian pasien pulang dengan perasaan khawatir dan kecewa. Penonaktifan BPJS Kesehatan untuk warga tak mampu berdampak serius, terutama bagi pasien rentan. Salah satunya dialami Ajat, pedagang es keliling asal Lebak, Banten yang menderita gagal ginjal kronis. Sudah 11 tahun, Ajat bergantung pada cuci darah 2 kali seminggu untuk bertahan hidup. Ia menggunakan BPJS Kesehatan bagi warga tak mampu. Namun kabar buruk datang. Status BPJS Ajat tiba-tiba nonaktif. Bahkan ketika dirinya sedang menjalani cuci darah di rumah sakit, meski kini telah kembali aktif, Ajat terpaksa berpindah ke BPJS Mandiri agar tetap bisa menjalani cuci darah sesuai jadwal. Ke dinas sosial, istri ditolak katanya, ini karena desilnya desil 6 gitu katanya. Nggak tahu juga, katanya saya udah tergolong orang menengah ke atas gitu kalau udah desil 6 gitu. Jadi katanya kalau mau aktif lagi harus keadaannya lagi dirawat katanya gitu. Bisa BPJS yang PBI itu bisa seperti biasa lagi gitu. Soalnya kalau saya harus bayar mandiri, kata saya buat sehari-hari aja kadang-kadang susah gitu. Sejumlah pasien penyakit rentan di Manado, Sulawesi Utara juga kaget saudara akibat penonaktifan layanan penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Mereka mendatangi kantor BPJS Kesehatan Kota Manado untuk meminta penjelasan usai tak bisa menebus obat-obatan. Kebijakan berlaku sejak 1 Februari 2026 sehingga mereka terpaksa beralih ke BPJS Mandiri. Kekhawatiran juga dirasakan peserta BPJS untuk warga tak mampu di Depok, Jawa Barat. Warga berdatangan ke kantor BPJS Kesehatan Kota Depok untuk menanyakan soal penonaktifan BPJS PBI mereka. Di tengah pendapatan yang tak memadai, warga terpaksa beralih ke BPJS Kesehatan Mandiri dengan membayar iuran setiap bulan. Penonaktifan BPJS Kesehatan untuk warga tak mampu juga memicu protes di Sorong, Papua Barat Daya. Warga mendatangi Dinas Sosial Kota Sorong meminta BPJS mereka kembali diaktifkan agar pengobatan bisa dilanjutkan. Salah satu penerima BPJS Kesehatan PBI menceritakan dirinya tidak dapat mengakses layanan kesehatan usai menjalani operasi. Ia bahkan rela tidak dapat bansos lain demi mendapat bantuan layanan kesehatan. Baru minggu kemarin saya baru selesai operasi toh. Operasi kista pas mau kontrol kembali tidak aktif. Makanya saya ke BPJS tanya, nanti dari BPJS suruh datang ke dinas sosial. Padahal sampai sini katanya mereka bilang tidak bisa lagi. Jadi alasannya apa Bu dari sini? Alasannya pokoknya nanti mereka mengutamakan yang emergency. Maksudnya yang berobat rawat jalan, yang lagi berobat, yang lagi berobat lah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia atau KPCDI menerima puluhan laporan pasien gagal ginjal kronik yang kehilangan akses pengobatan akibat status BPJS PBI tiba-tiba nonaktif. Ironisnya, pasien baru mengetahui kebijakan ini ketika datang ke rumah sakit untuk cuci darah. Padahal bagi pasien gagal ginjal kronik, cuci darah adalah tindakan medis penentu hidup dan mati yang tidak bisa ditunda. Pemutusan BPJS PBI tanpa verifikasi medis dan pemberitahuan dinilai melanggar hak pasien. BPJS-nya nonaktif berarti pemerintah melanggar konstitusi. Artinya diskriminasi karena syarat untuk bisa kamu cuci darah
harus ada BPJS-nya aktif begitu. Kalau nggak aktif, kamu nggak bisa cuci darah. Lah, yang aktifkan yang nggak aktif dan mengaktifkan itu untuk PBI kan negara. Begitu kira-kira. Berarti negara yang melakukan, yang melanggar konstitusi sendiri. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti bilang, keputusan menentukan peserta BPJS PBI atau non-PBI berada di tangan Kementerian Sosial. Terkait penonaktifkan layanan PBI, Ali menambahkan, BPJS tetap melayani pasien gawat darurat. Saya koreksi dulu kesalahan persepsi bahwa yang berhak apakah seseorang masih PBI atau non PBI sudah nggak memenuhi syarat itu bukan BPJS ya, bukan BPJS. Jadi ada kementerian yang bertanggung jawab dan melakukan apakah seseorang itu masih menjadi peserta PBI atau bukan, itu yang jelas bukan BPJS. Itu pertama dulu. Nah, berapa jumlahnya itu bisa lebih dari 10 juta ya. Gitu, Pak Lil. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai keputusan pemerintah menonaktifkan BPJS PBI berisiko besar terhadap pasien rentan. YLKI melayangkan somasi kepada Kementerian Sosial atas penonaktifan mendadak jutaan peserta BPJS Kesehatan PBI. YLKI juga melaporkan dugaan maladministrasi publik ke Ombudsman Republik Indonesia. Sementara itu, Saudara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan penonaktifan BPJS Kesehatan untuk warga miskin terjadi karena pemutakhiran data. Saifullah mengakui banyak persoalan salah sasaran dalam program ini. Buktinya, kata Mensos, 54 juta penduduk miskin belum menerima PBI sehingga perlu dilakukan perombakan. Mensos juga menegaskan pasien penyakit kronis bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya dan ia mengingatkan rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Penyakit-penyakit seperti itu bisa direaktivasi dengan cepat. Nah, ditangani dulu, nanti administrasinya menyusul. Jadi kan kita tidak boleh menolak pasien toh. Kalau ada rumah sakit misalnya BPJS-nya misalnya dicoret, ya dilayani dulu aja, nanti kan bisa diproses. Pemerintah bertanggung jawab. Kisru penonaktifan 11 juta peserta BPJS PBI membuat DPR RI memanggil Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial hingga Direktur Utama BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik keras terkait polemik penonaktifan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI. Rieke menegaskan persoalan BPJS bukan sekadar masalah teknis statistik, melainkan persoalan keselamatan nyawa jutaan rakyat. Percaya bahwa di balik angka dalam data negara ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka. Kita bekerja di sini, saya yakin pimpinan, bukan sekedar untuk menghitung secara teknis deretan angka, datasen dan sebagainya. Dalam rapat bersama DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai keributan yang timbul akibat dinonaktifkannya 11 juta peserta BPJS PBI membuat citra pemerintah menjadi buruk. Purbaya menjelaskan anggaran negara untuk membiayai PBI sebenarnya tidak berkurang atau bertambah dengan adanya perubahan data PBI. Pemerintah menganggarkan 56 triliun rupiah untuk PBI tahun 2026. Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa, tapi ini kan sama, uang yang sekolah kan sama, ribut lagi, saya rugi banyak Pak. Ke depan tolong dibetulin. DPR dan pemerintah sepakat layanan BPJS untuk warga miskin tetap berjalan selama 3 bulan ke depan.
Pemerintah juga memastikan tidak ada rumah sakit yang bisa menolak pelayanan bagi BPJS penerima bantuan iuran. Kita sudah tutup semua orang yang tadinya anggota PBI akan direaktivasi otomatis. Nggak usah datang ke Puskesmas, nggak usah datang ke Kementerian Sosial, otomatis akan langsung direaktivasi. Pada akhirnya, pemutahiran data seharusnya tidak menempatkan warga miskin sebagai korban. Pemerintah wajib memastikan setiap kebijakan tidak sampai mengorbankan akses warga terhadap kesehatan. Karena bagi mereka yang bergantung pada BPJS PBI, status aktif bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut nyawa. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi gara-gara menegur tetangga yang kerap bermain drum dan menimbulkan kebisingan, seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat malah dianiaya tetangganya.